Shalom saudara-saudara. Sekarang kita akan belajar tema yang berbeda. Kuat menghadapi masalah. Kuat menghadapi masalah. Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan ke 5. Roma pasal 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Seorang ekolog yang bernama Christopher R. menyatakan bahwa organisme hidup tertua di dunia ini adalah Pinus bracteon yang tumbuh di pegunungan California, Amerika Serikat, bagian barat. Melalui jumlah cincin pohon tersebut, para ahli botani menafsirkan bahwa pohon ini berusia 4.841 tahun. Wow, tua banget. Ini pohon tertua di dunia. Lalu apa yang membuat pohon ini bisa berusia sedemikian tuanya? Tentu saja pohon pinus ini sangat beruntung karena tidak ada tangan manusia yang memotongnya. Namun lepas dari itu, pohon ini bisa sangat tua karena situasi, kondisi, iklim, dan keadaan yang mendukung. Seperti apa kondisinya, saudara? Suhu yang amat dingin, angin topan yang kerap melanda, lapisan udara yang tipis, dan curah hujan yang rendah. Wow, begitu luar biasa. Lingkungan yang sangat ganas justru membentuknya menjadi pohon yang sangat kuat. Saya ulangi. Lingkungan yang sangat ganas justru membentuknya menjadi pohon yang sangat kuat. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita. Masalah adalah sahabat terbaik bagi kita. Sebaliknya, kenyamanan adalah musuh paling berbahaya. Kita sudah nyaman dengan zona nyaman. Sayangnya cara pandang kita tentang hal ini justru terbalik. Kita suka kenyamanan dan benci dengan masalah. Bukankah demikian? Masalah adalah alat uji untuk menguji potensi kita. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hidup kita tidak ada masalah. Hanya pikiran kitalah yang terus mencari masalah. Dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5 yang tadi kita baca dikatakan, masalah membuat kita tekun. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Ketekunan itulah yang saudara yang membawa kita pada hasil yang luar biasa untuk menghadapi masalah. Ada masalah yang muncul karena kesederhanaan dan kelalaian kita sendiri. Saya ulangi, ada masalah yang muncul karena kesalahan dan kelalaian kita sendiri. Atau masalah yang ditimbulkan oleh orang lain. Mungkin juga masalah yang muncul
karena musibah yang tidak dapat kita hindari. Apapun masalah itu, mari kita belajar untuk tidak cepat-cepat marah. Tidak cepat-cepat kecewa. Tidak mengeluh. Bahkan sampai putus asa. Tanyakan pada Tuhan. Apa yang aku rencana dan kehendak Tuhan? Adakah aku mengandalkan Tuhan atau kekuatan diri sendiri? Ketika kita menghadapi masalah, saya ulangi. Apakah kita mengandalkan Tuhan? Atau mengandalkan kekuatan diri sendiri tak kalau kita menghadapi masalah? Yang pasti, masalah akan membuat kita semakin kuat dan tegar dalam menjalani hidup ini. Asal kita jalani bersama Tuhan. Saya sangat yakin saudara dan saya dalam hidup kita ini pasti ada masalah. Dalam episode yang lalu kita sudah lihat dalam Mazmur 90. Dikatakan hidup kita 70 tahun kalau kita kuat 80 tahun. Apa masalahnya? Apa yang kita hadapi? Kesulitan dan penderitaan. Berarti masalah kan? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita sudah menghadapi masalah demi masalah dalam hidup kita. Maka kita akan lebih kuat. Akar pohon itu akar yang makin hari makin dalam. Pohon itu yang tegak berdiri dihantam dengan angin topan. Dengan cuaca yang buruk. Tidak akan roboh, tetap kuat dan teguh. Begitu pula saudara dan saya. Tak kala kita menghadapi ini. Syukurilah. Kalau aku bisa hadapi. Hanya satu saudara. Minta kekuatan, kemampuan dari Tuhan. Untuk saudara menghadapi semua ini. Yakinlah. Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Amin. Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Kita tidak ada apa-apa. Masalah kita kecil. Di tangan Tuhan itulah masalah itu akan terselesaikan. Hanya kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Atasi masalah itu bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali Engkau mengingatkan kami Tuhan. Menghadapi masalah bersama Tuhan. Maka di situ ada jalan keluar dan ada kekuatan. Tak kala kami menghadapi masalah, kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit. Kami tidak marah, tidak kecewa, tidak mengeluh, bahkan tidak putus asa. Tapi justru disitulah kami mengucap syukur dengan kekuatan kemampuan Tuhan. Kami bisa atasi. Terima kasih Tuhan. Untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Kalau ada di antara saudara yang mungkin ada masalah pada saat ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka. Bersama Tuhan mereka bisa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.